Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-qiyas atau analogi. Babul qiyasi ialah bab qiyas atau analogi. Apa yang dimaksud dengan al-qiyas? Yang dimaksud dengan al-qiyas itu ada secara luah, secara bahasa, ada secara istilah. Atau definisi qiyas itu ada secara luah, ada secara istilah. Al-qiyasu adapun qiyas atau analogi fil lughati di dalam bahasa yakti ialah datang apa al-qiyas bimakna takdiri dengan pengertian at-takdir. Takdir ini adalah mengukur. Nahu ialah contoh kistu tsaubah mengukur aku at-tsaubah pada baju bidzira'i dengan hasta. Ai qaddartuhu artinya qaddartuhu mengukur aku terhadap saub bihi dengan adzira. Insyaallah ini kurang ya. Qaddartuhu bihi mengukur aku terhadap saub bihi dengan adzira. Wa bi makna tashbihi dan dengan pengertian at-tashbih. Tashbih ini artinya menyerupakan. Nahu qaulihim ialah contoh perkataan orang Arab yukosu diserupakan almar'u siapa seseorang bil mar'i dengan seseorang. Jadi secara bahasa pengertian atau definisi kias itu ada dua. Pertama adalah pengertiannya at-takdir yaitu mengukur. Yang kedua adalah at-tashbih menyerupakan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau at-takdir mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengukur baju dengan menggunakan zero. Ini yang maknanya adalah takdir. Kalau at-tashbih menyerupakan seseorang dengan seseorang yang lain. Ini at-tashbih. Jadi secara bahasa al-qiyas itu pengertiannya ada dua. Pengertian yang pertama adalah takdir, pengertian yang kedua adalah at-tashbih. Wafil istilahi dan di dalam istilah teknis dalam ilmu usulul fikhi, apa yang dinamakan al-qiyas? Raddul far'i ialah menyamakan fara, cabang, atau kasus baru, lil asli terhadap asal, atau kasus lama. Liyusyarikahu agar berserikat apa fara, hu terhadap asal, fi hukmihi di dalam hukumnya asal, as-sahihi yang benar, as-syar'i yang bersifat syar'i. Wala budda dan harus min wujudi illatin dari adanya illah wala budda dan harus min wujudi illatin dari adanya illah jami'atin yang menyatukan bainal far'i di antara fara cabang atau kasus baru wal asli dan asal atau kasus lama. Ini adalah definisi qiyas di dalam ilmu usulul fikih, yaitu menyamakan kasus baru terhadap kasus lama. Disamakan dalam hal apanya? Di dalam hukumnya. Ada kasus baru yang tidak ada hukumnya. Disamakan dengan kasus lama di dalam hukum kasus lama. Nah, di dalam kias ini harus ada illah yang menyatukan antara kasus baru dan kasus lama ini. Dari definisi kias ini, maka
kita dapat mengetahui bahwa arkanul qiyas itu ada 4. Pertama adalah asal. Asal ini adalah kasus lama. Yang kedua adalah fara. Fara ini adalah cabang atau kasus baru. Yang ketiga adalah hukmul asli, yaitu hukum dari kasus lama. Yang keempat adalah al-wasful jami atau illah. Harus ada illah yang menyatukan antara fara dan asal. Ini adalah arkanul qiyas. Ada 4 ini. Bagaimana dengan hukum fara? Kalau hukmul far'i itu bukan bagian dari arkanul qiyas, melainkan hukmul far'i ini adalah samrotul qiyas, hasil dari qiyas. Karena memang qiyas itu tujuannya adalah untuk menghasilkan dan mengetahui hukum dari kasus baru. Jadi kalau hukmul far'i itu bukan bagian dari arkanul qiyas. Yang menjadi arkanul qiyas itu adalah hukmul asli, hukum kasus lama. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari qiyas, sekarang kita masuk pada pembagian qiyas. Di sini, Musannif menyebutkan bahwasanya qiyas itu terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan qiyasu illah, yang kedua disebut dengan qiyasu dalalah, yang ketiga adalah qiyasu syabah. Nah, pembagian ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan illah, yaitu bi'tibaril illah. Kalau ingin diperjelas seperti ini, aqsamul qiyas bi'tibari illatihi. Pembagian qiyas berdasarkan ilahnya. Qiyas berdasarkan ilahnya itu terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan qiyasu illah, yang kedua disebut dengan qiyasu dalalah, yang ketiga disebut dengan qiyasu syabah. Aqsamul qiyasi ialah bagian-bagian qiyas. Wa huwa dan adapun al-qiyas yang qasimuh ialah terbagi apa al-qiyas ila salasati aqsamin pada 3 bagian. Qiyasi illatin yaitu qiyas illah, wa qiyasi dalalatin dan qiyas dalalah, wa qiyasi syabahin dan qiyas syabah. Sekarang kita masuk pada definisi qiyas illah. Qiyasul illati ialah qiyas illah. Hadza adapun ini qiyasul illah awalul aqsami ialah pertamanya bagian-bagian. Wa huwa dan adapun awalul aqsam qiyasul illati ialah qiyas illah. Wa huwa dan adapun qiyasul illah alladzi ialah yang kanat ada fihi di dalam alladzi al-illatu apa illat mujibatan ialah mengharuskan lil hukmi terhadap hukum ai muqtadiyatan artinya menuntut lahu terhadap hukum. Ai muqtadiyatan artinya menuntut lahu terhadap hukum. Ini yang disebut dengan qiyasul illah, yaitu qiyas yang mana illatnya itu mengharuskan hukum harus ada di dalam fara. Apabila illah itu ada di dalam fara, maka illah itu menuntut adanya hukum di dalam fara. Kalau ada illah di dalam fara, namun hukumnya tidak ada, maka akal ini tidak bisa menerima. Atau akal setidaknya bertanya-tanya. Artinya memprotes akal ini. Masa ilahnya ini ada, hukumnya tidak ada. Akan seperti itu. Ini yang disebut dengan qiyasul illah. Apa pengertian dari mujibatan lil hukmi atau muqtadiyatan lahu ini? Bimakna annahu dengan pengertian annahu sesungguhnya sya'an la yahsunu tidak baik takhalluful hukmi apa tertinggalnya hukum anha dari al-illah aklan secara akal fil far'i di dalam fara di dalam kasus baru. Artinya kalau ada illah di dalam kasus baru ini namun hukum tidak ada, hukumnya tidak ada, maka akal ini akan bertanya-tanya. Masa ilahnya ini ada, namun hukumnya tidak ada. Contohnya misalnya seperti ini.
mengkiaskan bir dengan khomer. Khomer itu haram, alasannya atau ilahnya karena memabukkan. Sekarang bir ini memabukkan. Berarti hukum dari bir ini haram, sama seperti khomer. Nah, kalau di dalam bir ini ilatnya ada, yaitu memabukkan, namun dikatakan bahwa bir ini tidak haram, maka akal ini bertanya-tanya, masa iya bir ini tidak haram padahal bir ini sudah jelas-jelas memabukkan? Nah, ini akan seperti itu. Ini yang disebut dengan qiyasul illah, yaitu ilahnya yang ada di dalam kias itu, yang ada di dalam fara itu, mengharuskan hukum ada. Mengharuskan hukumnya ada. Ini disebut dengan qiyasul illah. Contohnya, wa misaluhu dan adapun contohnya qiyasul illah qaulullahi ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu fala taqul lahuma uffin, maka jangan berkata kamu lahuma terhadap walidain uffin pada kata uff. Fallahu maka adapun Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, naha ialah melarang siapa Allah anit ta'fifi dari mengatakan uff. Wal illatu dan adapun ilahnya, alasannya al-idza'u ialah menyakiti. Wa hadhil illatu dan adapun alasan ini atau ilah ini bila syakin dengan tanpa keraguan maujudatun ialah ada fid darbi di dalam memukul lil walidaini pada kedua orang tua. Bahkan hiya adapun hadhil illah fid darbi di dalam memukul azharu ialah lebih jelas minha dari hadhil illah fit ta'fifi di dalam mengatakan lidzalika karena itu azharu minha fit ta'fif kosa mengkiaskan menyamakan al ulama siapa para ulama tahrimad darbi terhadap keharaman memukul lil walidaini kepada kedua orang tua, menyamakan alat ta'fifi atas mengatakan bijami'il idai dengan sama-sama menyakiti. Fa'innahu maka sesungguhnya sya'an la yahsunu tidak baik fil akli di dalam akal ibahatud darbi apa membolehkan memukul ma'atahrimit ta'fifi padahal ya haramnya takfif, mengatakan takfif. Ma'atahrimit ta'fifi beserta keharaman mengatakan kata mengatakan Contoh dari qiyasul illah ini adalah mengkiaskan memukul kepada orang tua dengan mengatakan Hukum asalnya atau asalnya di sini mengatakan mengatakan Ini asal, mengatakan ini adalah asal. Kemudian faraknya adalah memukul kedua orang tua. Lebih jelasnya seperti ini ya, biar ini. Asalnya adalah mengatakan kepada kedua orang tua. Faraknya adalah memukul kedua orang tua. Hukum asal adalah haram. Hukum asal ini adalah haram. Mengatakan kepada orang tua itu haram. Nah, yang menjadi illah di sini adalah al-idza, menyakiti. Kenapa mengatakan itu dilarang? Karena itu menyakiti kedua orang tua. Nah, sekarang hukum dari memukul kedua orang tua. Hukumnya seperti apa? Hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena memukul kedua orang tua itu menyakiti. Kalau mengatakan kepada kedua orang tua itu haram karena menyakiti, maka memukul kedua orang tua itu juga haram karena juga menyakiti. Nah, andaikan ini memukul kepada kedua orang tua itu dikatakan tidak haram, maka ini
Akal bertanya-tanya, masa iya memukul kedua orang tua itu tidak haram menyakiti, padahal menyakiti. Sementara mengatakan itu haram karena juga menyakiti. Masa memukul tidak haram? Akan menimbulkan protes seperti itu di dalam akal. Karena itu mengkiaskan memukul kepada kedua orang tua, mengkiaskan pada apa? Pada mengatakan ini disebut dengan kiasul illah. Kenapa disebut dengan kiasul illah? Karena ilahnya itu mengharuskan adanya hukum. Kalau hukumnya tidak ada, maka akal akan protes, akan bertanya-tanya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.